Teman-teman, kali ini aku mau bikin dessert box. Dari kemarin juga anak-anak udah pengen banget, udah minta dibeliin dessert box. Terus aku bilang coba nanti mama mau coba bikin sendiri. Jadi sekarang aku mau bikin dessert box coklat. Pertama sekarang aku mau bikin lapisan yang paling bawah dulu, kayak base cake-nya gitu. Ini dia bahan-bahannya. Terus aku mau cairin dulu mentega sama dark cooking coklat. Begini ya cara cairinnya teman-teman. Jadi cairinnya itu nggak langsung di atas api, tapi pakai perantara dulu. Udah, ini coklatnya udah cair. Sekarang aku mau sisihin dulu aja. Terus aku mau beralih ke langkah berikutnya. Di wadah lain aku mau masukkan telur, gula pasir, dan juga SP. Semua bahan ini di mixer ya. Udah, adonan ini udah selesai di mixer. Cepet banget kan baru ngomong di mixer, tau-taunya udah bilang udah kelar. Sebenarnya ini waktunya lama, cuma buat kalian biar nggak bosan, jadi aku cepetin aja videonya. Sekarang aku mau masukin bahan keringnya, yaitu terigu, baking powder, coklat bubuk, sama vanili. Ditaruhnya pakai saringan supaya bener-bener nggak ada yang gerindilan. Terus langsung diaduk aja. Ini pertama aku ngaduknya pakai spatula, tapi kayaknya kok nggak nyampur-nyampur. Akhirnya aku aduk pakai mixer tapi dengan speed yang paling rendah. Ya udah, sekarang lanjut ke step berikutnya. Setelah udah nyampur semuanya, sekarang kita mau masukin coklat sama mentega yang tadi udah kita cairin. Aduknya pakai spatula aja teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah pakai mixer. Setelah semuanya tercampur, sekarang aku mau masukin ke dalam loyang. Nah, loyangnya ini udah aku kasih kertas roti. Teman-teman nih, sambil kita bikin adonan nih, kita nyalain dulu tuh dandang yang buat nanti kita ngukus. Jadi nanti pas kita masukin adonan ini, kukusannya udah panas. Lanjut, adonan ini aku mau masukin ke kukusan, terus dikukus sekitar 20 menit dengan api kecil. Jangan lupa ditutup sama serbet supaya nggak ada air yang netes ke adonan. Udah, ini udah mateng, terus udah dingin juga. Sekarang aku lagi ukur sesuai dengan ukuran boxnya. Jadi nanti browniesnya ini aku potong-potong sesuai dengan ukuran boxnya. Tapi nggak perlu khawatir kalau emang ada yang kurang-kurang, nanti potong-potongan kecil pun nggak apa-apa dimasukin ke boxnya. Ini kalian bisa belah-belah lagi tengahnya supaya nanti lebih tipis di dalam boxnya. Jadi dapatnya lebih banyak juga. Browniesnya udah semuanya aku masukin ke dalam box. Lanjut, aku mau bikin yang lapisan kedua, yaitu mousse coklat. Pertama aku mau mixer dulu whipped cream sampai dia kaku. Di sini aku pakainya whipped cream yang cair, tapi kalau kalian punyanya yang bubuk nggak apa-apa, bisa juga pakai itu. Nah, ini udah kaku whipped creamnya. Sekarang kita sisihin dulu. Sekarang kita mau ke langkah berikutnya. Sediakan panci, masukkan susu cair, serbuk agar-agar, sama coklat. Ini kita masak di atas kompor sampai coklatnya mencair dan mendidih. Nanti kalau udah mendidih teman-teman, matiin kompornya. Terus kita aduk-aduk dulu selama kurang lebih 1 menit. Nah, udah mendidih nih puding coklatnya. Sekarang kita samperin lagi whipped cream yang tadi udah kita kocok. Terus aku mau masukin cairan puding yang tadi barusan aku masak. Aduk-aduk hingga tercampur rata antara puding dan whipped creamnya. Lanjut, setelah aku aduk-aduk, sekarang aku mau balik lagi ke brownies yang tadi udah aku masukin ke dalam box-boxnya itu. Sekarang aku mau masukin ke atas brownies ini. Ini jadi lapisan yang kedua ya. Teman-teman nih kayaknya salah deh. Seharusnya kan mousse coklat tuh nggak begini. Seharusnya kan teksturnya itu lebih cair dari ini. Benar nggak? Tapi ini tuh kayak misah gitu teman-teman antara whipping creamnya sama cairan pudingnya. Whipping creamnya tetap kaku dan cairan pudingnya itu jadi misah dan bergerindil. Ini salah teman-teman. Kayaknya kesalahan aku tuh pas di pudingnya deh. Jadi kan waktu pudingnya abis dimatiin itu kan aku bilang diaduk lagi 1 menit gitu ya sebelum dituangin. Nah, aku tuh kayaknya lebih dari 1 menit sampai pudingnya itu udah mulai mengental, kayak udah mulai setengah set gitu. Mungkin itu tuh yang bikin jadi sekarang nih pas dimasukin whipping cream jadinya bergerindil seperti ini. Tapi sih kalau buat rasa ini tetap enak banget. Aku udah cobain. Cuma teksturnya aja ini yang salah. Ya udah, sekarang kita lanjut ke lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga aku mau bikin coklat ganache. Di dalam panci kita masukkan milk coklat sama mentega. Jadi ini aku mau cairin dulu. Metodenya sama ya seperti yang tadi itu aku cara cairin coklatnya. Untuk coklatnya kalian bebas mau pakai yang milk coklat atau yang dark coklat. Ini diaduk sampai cair. Kalau udah cair langsung diangkat aja. Karena aku mau taruh panci kosong di atas kompor. Terus aku masukin whipping cream. Terus dimasak. Tapi ini dimasak, bukan dimasak sih teman-teman. Jadi kayak cuma dihangatkan. Jangan sampai mendidih. Kalau udah mulai agak hangat, baru kita masukin coklat yang tadi udah kita cairin. Terus diaduk-aduk sampai coklat sama whipping creamnya itu bersatu, menyampur gitu. Udah, ini udah cukup hangat. Jadi sekarang mau aku matiin aja kompornya. Terus aku mau balik lagi ke yang tadi udah aku masukin tuh ke dalam box yang brownies sama mousse coklat. Lanjut, aku mau guyurin coklat ganache ini ke atas permukaan mousse coklat yang tadi udah kita bikin. Aduh, ngiler banget deh kalau udah ngeliat pas diguyur-guyurinnya kayak gini nih. Sentuhan terakhir tinggal taburin coklat chip biar tambah cakep. Seperti ini hasilnya dessert box coklat yang barusan habis kita bikin. Masukin ke dalam kulkas dulu ya biar coklat ganasnya itu ngeset. Ini enak banget temen-temen, apalagi dimakan dingin-dingin tuh kayak es krim rasanya. Walaupun tekstur mousse coklatnya itu salah, tapi rasanya luar biasa.